Halo semuanya, balik lagi jumpa dengan Christina. Ini saya lagi live di YouTube dan di Facebook juga. Semoga nggak ada kendala ya selama saya lagi live kali ini. Jadi sebenarnya topik hari ini adalah saya ingin berbicara mengenai hal apa sih yang sudah merubah hidup saya di tahun 2019. Jadi hal-hal apa saja yang akhirnya membuat saya bisa menjadi lebih baik, menjadi dalam definisi saya lebih sukses. Ini definisi saya untuk sukses itu sendiri ya. Dan lebih bahagialah intinya. Nah, karena ini sudah di penghujung tahun, jadi saya rasa sudah cukup boleh lah ya kalau saya ingin share kilas balik di tahun 2019 ini bisa merupakan salah satu turning point ya, atau titik balik dalam kehidupan saya, yang menurut saya bisa membuat saya menjadi lebih baik. Dan sering juga saya share di Facebook, saya share di Instagram, baik di stories atau di status saya. Dan ternyata apa yang saya share juga memberikan dampak yang sangat positif menurut saya dari yang banyak yang PM ke saya juga. Jadi saya mulai aja ya. Mungkin saya akan awali dulu dengan sedikit teknis lah, sedikit teknis itu ngomongin personal branding dulu deh. Jadi banyak kan orang suka bertanya, Cici gimana cara membangun kolam untuk ujung-ujungnya dijualin gitu loh. Nah, saya balik lagi biasanya kalau yang nanyanya seperti ini ketika ingin membangun sebuah komunitas, membangun suatu kolam, tapi kalau niatnya itu udah jualan, biasanya itu tidak akan konsisten. Sebenarnya apa yang akan attract orang-orang itu adalah ketika kita itu membuat kolam dengan didasari hati yang tulus. Hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang memang ingin berbuat baik, ingin bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Otomatis kolam itu akan makin terbentuk dan kita pun akan lebih konsisten karena kita juga akan hidup itu atau berbuat baik bukan karena menunggu penilaian dari mereka-mereka yang masuk ke komunitas tersebut. Entah dari like, entah dari jumlah komen, entah dari jumlah share. Itu kalau kita itu tujuannya nge-share tapi ingin dinilai orang, pasti akan berbeda jika kita share atau berbuat baik itu kalau tujuannya ingin dinilai oleh yang di atas atau oleh Tuhan gitu loh. Jadi itu doang prolog saya untuk mengenai membangun kolam tuh harus didasari dari rasa tulus yang ikhlas dan memang ingin murni menolong orang bermanfaat bagi yang lain gitu. Oke, jadi saya mulai aja. Saya akan ceritain dulu. Jadi waktu di tahun 2019 ini, saya kan di tahun 2018 sekitar bulan Oktober itu kan launching lipstick Lume Colors kan. Produk brand pertama saya itu brand lipstick Lume Colors dan syukurnya bagus penjualannya di luar ekspektasi saya, benar-benar bagus. Nah terus makin lama makin oke. Tapi karena saya baru pertama kali ini sebagai pemilik brand itu banyak aja kan masalah-masalah yang menghadang gitu loh. Maksudnya karena untuk botolnya itu kan import dari Shanghai. Karena kalau ketika saya lagi cari botol kemasan yang di Indo aja tuh, itu pun juga ternyata mereka import. Jadi mereka belum produksi sendiri botolnya tuh di Indonesia. Makanya kenapa saya nggak ambil yang di Indonesia, karena mereka sendiri belum ada yang produksi botol kemasan seperti itu. Nah, banyak sekali kendala-kendala yang bikin pusing. Bikin pusing tuh waktu awal-awal adalah ketika permintaan Lume Colors makin banyak, sementara import botol itu mesti butuh sampai 2 bulan. Kemudian belum lagi kalau pabrik di sini kan untuk bikin harus tunggu botolnya datang baru bisa diisi formulanya kan. Jadi ada jeda stok itu duit ngendep itu nggak muter itu 3 bulanan. Dan ketika permintaan makin banyak, tentunya misalnya nih, saya waktu awal-awal cuma bikin 20.000 biji. Bikin 20.000 biji, ternyata dalam 3 minggu habis. Wih, habis cepet banget. Sementara kalau bikin lagi 3 bulan, otomatis saya mesti punya modal untuk nyetok selama 3 bulan. Bahkan dilebihin sebulan, biar kalau untuk sebulan pertama udah kelihatan,
oh ternyata habisnya 50.000 nih. Ya bisa jadi kan berarti saya mesti nyetok 150.000 biji. 150.000 biji tentunya modalnya kan di awal dibuka semua. Ini yang kadang pusing yang bikin happy atau gimana ya, problem yang bikin happy gitu. Tapi tentu saja dari segi modal, segi segala macam itu kalau kita sampai miskalkulasi atau sampai barangnya telat datang, itu udah duit ambiar lah. Jadi saya ingat banget itu ada kejadian-kejadian yang sampai saya tuh bokeknya minta ampun. Bokeh minta ampun tuh dalam arti duit udah habis nih buat nyetok-nyetok gitu, tapi barangnya telat datang. Telat datang tuh sekitar selisih sampai sebulan setengah sampai 2 bulan deh. Jadi bayangin, padahal itu momentum. Saya lupa itu momentumnya, kalau nggak salah udah mau lebaran. Pas udah mau lebaran, itu bulan Mei, lebaran tahun 2019 ya, bulan Mei, tapi barang belum datang. Bahkan sekitar telat pas lebaran udah kelar baru barangnya datang gitu loh. Otomatis duit nggak muter kan. Dan dimana di bulan Mei itu saya butuh bayar THR karyawan. Omset pun juga waktu itu agak ngepas. Ngepasnya tuh karena bukan ngepas sih ya, bayar utang lah. Bayar utang segala macam duit yang masuk di bulan itu saya pakai untuk pembayaran ke supplier untuk bayar botolnya. Bayar botol, bayar formula, segala macam. Jadi itu momentum banget ya di bulan Mei itu. Awal Mei saya ingat banget saya curhat ke supervisor saya atau manajer saya, Rizka. Saya bilang, gila ya ini gue terus terang kayaknya bayar THR gak sanggup nih. Aturan duit bisa muter, ini duit lagi habis semua buat bayar barang. THR kan lumayan ya, karyawan saya itu total ada sekitar 36 sampai 40 orang, saya terus terang nggak inget. Nah, bayar THR udah gitu di awal bulan Mei itu juga ada kejadian di mana mertua saya masuk rumah sakit. Jadi ada butuh biaya juga. Jadi itu bertubi-tubi lah, udah THR segala macam, tagihan supplier. Jadi bukan duitnya nggak ada karena saya punya karena omset turun, enggak, bukan, tapi karena pembayaran tagihan dari pabrik tuh bertubi-tubi gitu loh, dan di momen yang kurang tepat. Nah, di bulan Mei itu, tepatnya di akhir Mei lah, saya itu kan udah mulai nge-YouTube ya, itu mulai ketemu dengan Tommy Wong segala macam. Tommy Wong itu juga banyak membuka pikiran saya ya bahwa miracle can happen gitu loh. Lalu di awal Mei, tepatnya tanggal 1 Mei itu saya berjumpa, ini salah satu anugerah yang saya syukuri banget di tahun 2019. Saya berjumpa dengan orang yang akhirnya sampai sekarang sangat saya segani, itu Mas Jaya Setiabudi. Dari Mas Jaya Setiabudi ini juga saya banyak belajar mengenai sebuah arti cukup. Hidup cukup, banyak bersyukur. Nah, ibaratnya ini akan saya bahas di YouTube saya kali ini dan di video kali ini. Apa saja sih yang saya lakukan sehingga akhirnya hidup saya setelah dari bulan Mei itu tuh benar-benar berubah. Berubahnya tuh drastis gitu loh. Bukan berubah kayak cuma dikit-dikit gitu loh. Tapi lumayan drastis lah. Jadi kita lanjut aja. Kita langsung daripada gue komat kamit nggak jelas. Oke. Mungkin ada yang pernah tahu ya. Saya pernah bahas mengenai banyak juga yang bilang gini, Cici, lo di tahun 2019 tuh sekarang udah jarang ngomongin teknis mengenai Facebook Ads. Dulu di tahun 2018 saya tuh sering dikenalnya orang yang cukup pakar mengerti beriklan di Facebook. Dan saya juga sering sharing mengenai tips-tips bisnis, cara mengelola stock management, mengelola keuangan juga, mengelola karyawan, segala macam. Tapi di 2019, kenapa sih status saya lebih ke arah sekarang ngomongin syukur, ngomongin be happy, berterima kasih. Karena itulah yang sangat-sangat merubah hidup saya gitu loh. Dan itu sangat berasa banget. Di saya aja berasa. Bayangin ketika di saya aja berasa, lalu saya aplikasikan ini ke semua karyawan saya gitu. Dan ini akan saya bahas lebih lanjut. Jadi kalau yang mau simak, silakan nonton lebih lanjut ya. Jadi saya udah bikin PowerPoint sederhana aja karena ini live ya, saya bukan pre-record. Kita lanjut aja langsung saya share. Nah, jadi yang pertama, hal yang sangat-sangat penting sekali dilakukan adalah dengan bersyukur.
Mungkin kedengarannya klise ya, bersyukur. Bersyukur itu benar-benar deh. Ketika kita bersyukur, kan kadang kan orang bilang, gimana gue bisa bersyukur kalau hidup gue nggak bahagia? Justru kebalik. Ketika kalian bersyukur, justru kalian akan merasa hidup kalian lebih bahagia. Dan ini benar banget. Ini benar banget, banget. Jadi ini juga kalau saya kilas balik, yang saya rasakan banget itu, apalagi setelah ketemu Mas Jaya Setiabudi, saya ada interview Vinda Febriana. Vinda Febriana ini juga yang mengajarkan saya betapa pikiran kita itu, hati kita itu sangat berpengaruh di kehidupan kita. Bersyukur, apapun itu syukurilah, apapun itu syukurilah. Bersyukur itu ketika kita bangun tidur, buka mata, syukuri aja. Syukuri kalau terima kasih ya terima kasih Tuhan saya sudah bisa bangun enak badannya nih atau segala macam kayak gitu loh. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini, pagi yang indah ini. Banyak orang ya dengan makin banyak kesibukannya tuh jarang yang sudah living the moment gitu loh. Dia lagi mandi aja pikirannya udah kemana-mana. Dia lagi makan aja pikirannya udah kemana-mana. Sebenarnya kalau ini saya rangkum semua ya, saya syukur juga saya tuh banyak dilingkari oleh teman-teman yang positif, dan bahkan menurut saya tingkat spiritualnya jauh lebih tinggi dari saya. Dari situlah saya banyak belajar. Waktu itu saya ingat dari Om Sunil Tolani. Kalau kalian pernah nonton video saya dengan Om Sunil Tolani, nonton deh. Jadi dia juga bilang, ketika lu bangun pagi nih, setelah lu mengucapkan syukur gitu ya, ketika mandi aja ajak ngomong airnya. Aneh kan? Ajak ngomong airnya, bilang apa? Ya bilang aja I love you gitu kan. Terima kasih ya air, lu tuh udah jernih banget. Dan saya yakin air yang akan mengalir di tubuh saya ini akan memberikan saya energi yang positif dan segala sesuatu yang baik. Jadi ketika mandi tuh nikmati kucuran airnya gitu. Dan ucapkan syukur. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita syukuri sepanjang hari. Itu mulai dari cuma mandi toh. Atau ketika sama seperti yang saya pernah bahas di Instagram story saya, kadang ingin sekali hati tuh mengeluh gitu loh. Misalnya, ketika siang-siang orderan tuh baru 1, padahal biasanya orderan bisa sampai 10 atau 30. Mungkin hati langsung ingin mengeluh gitu kan. Tapi justru ini yang salah. Bukan salah lah, gimana ya, malah akan jadi negatif gitu. Karena itu sesuatu yang belum tentu kalau bisa langsung kita kontrol di saat itu. Tapi yang bisa kita kontrol itu adalah pikiran kita. Syukuri aja, syukuri walaupun orderan baru 1, terima kasih ya, masih ada saja orang yang nggak kenal saya, tapi mau belanja sama saya gitu loh. Masih mempercayakan uangnya tuh buat belanja produk saya. Terima kasih. Dan diyakini saja setelah ngomong terima kasih, dan saya yakin nanti malam pasti orderan makin banyak. Ini yang justru akan menarik hal-hal positif lebih lanjut. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang bisa disyukuri. Bahkan ke anak. Jadi gini loh, hindari kebiasaan ngeluh. Atau hindari kebiasaan melihat segala sesuatu tuh negatif. Misalnya kayak saya punya anak udah gede gitu ya. Kadang tuh suka gemes kan, ini anak makin gede ya, makin susah dibilangin. Kalau kita sudah memiliki mindset seperti ini, punya anak susah dibilangin, itu yang akan selalu terjadi. Apalagi kalau sampai kita ucapkan di depan si anak. Tapi kalau misalnya kita sering mengucapkan hal yang positif di depan si anak, pasti dong anak kalian itu, atau anak gue lah maksudnya di sini, adalah yang bagusnya gitu loh. Jadi saya lebih ketimbang ngomong, lu kenapa sih susah banget, makin gede semakin susah dibilangin gak mau nurut sama mami. Mendingan langsung ngomong aja seperti kayak, mami seneng deh, kamu tuh suka bantuin mami bikin ini, bikin itu. Terus juga ide-ide kamu tuh bagus ya. Atau, mami seneng deh, kamu tuh masih suka dengerin mami. Kalau misalnya mau pergi kemana masih selalu izin sama mami tuh suka. Atau hal-hal seperti itulah. Dan di malam hari pun atau ketika
ketika kita berdoa, ketika kita mengucapkan syukur kepada Tuhan pun juga kita harus juga mengucapkan itu. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan saya anak yang sehat, anak yang baik, anak yang masih nurut kalau saya bilangin, anak yang masih mau diarahkan. Karena, balik lagi, ada kan quote yang Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya gitu loh. Nah, balik lagi, hal yang sama juga bisa saya katakan, orang-orang itu juga sesuai dengan prasangka kita. Kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat, misalnya saya kemarin baru pergi ke Bangkok nih. Ah, pasti di Bangkok begini nih orangnya nih. Ah, pasti gini-gini. Percaya nggak percaya, begitu kita ke sana, kita akan menemui orang-orang yang kita pikirkan. Tapi kalau misalnya kita berpikir dari awal yang sudah baik, yang kita temukan juga biasanya baik, gitu loh. Itu mengenai bersyukur. Balik lagi, jadi ketika pagi buka mata ucapkan syukur, sepanjang hari ucapkan terima kasih, lalu di malam hari segala sesuatu yang kita keselin, segala sesuatu yang kita kesel-kesel itu ditulis aja di kertas. Saya kesel hari ini, misalnya ya, pasangan saya waktu saya bilangin begini-begini malah bentak saya balik, misalnya. Dan bangkitkan rasa kesal itu pasti kan ketika kita nulis karena di hari yang sama emosinya masih ada. Nah, lalu diakhiri dengan kata-kata, tapi saya ikhlas, saya mengerti, dan saya hanya bisa mendoakan agar besok dia bisa menjadi lebih baik, atau situasinya berubah menjadi lebih baik, segala macam. Lalu setelah itu ya, apapun yang tulis di kertas itu ditulis sedetil-detilnya. Misalnya, maksudnya detail tuh kayak gimana? Misalnya ada yang ngatain, ah, lu gendut banget sih. Nah, misalnya ada aja yang ngomongin, lu gendut banget sih. Misalnya ketemu teman udah lama, atau pas sekalinya ketemu ngomong kayak gitu. Kesel kan? Cumanya ya kita pasti senyum aja dong pada saat kejadian kan, atau paling diem aja kan. Nah, pas malam itu tulis, saya kesel, sebutin nama temennya, misalnya si Ratna. Saya kesel banget tadi siang waktu saya pergi ke mall ini, dia ke restoran ini kan ketemu sama si Ratna. Tahu-tahu si Ratna bilang saya gendut banget. Padahal dia nggak tahu saya udah diet, saya udah ini, saya udah olahraga, segala macam. Tapi yang namanya nurunin berat kan susah, karena kan orang bahagia susah turun berat badannya. Contoh kayak gitu. Jadi sedetil mungkin sampai bayangin keselnya itu masih ada. Setelah ditulis, bakar kertasnya. Kenapa sih mesti dibakar? Ya ini efek visualisasi aja lah, kayak efek psikologis lah ya. Kalaupun nggak mau ngebakar ya dibatinin aja. Tapi setelah itu bilang, saya ikhlas gitu loh. Saya ikhlas karena saya tahu saya ini berharga dan saya tidak membutuhkan penghargaan orang lain, tidak membutuhkan dihargai oleh orang lain karena saya sudah tahu kalau saya ini berharga. Udah, bakar, setelah itu ucapan syukur lagi, tidur. Itu ritualnya. Ritual setiap hari, lakukan ini setiap hari. Mungkin awal-awal banyak yang hit dan miss, tapi karena kita walaupun banyak missingnya, banyak bolong-bolongnya, banyak kadang suka lupa, suka ngeluh, tapi karena kita sudah meyakinkan diri untuk konsisten, lama-lama kebiasa. Saya lanjut lagi ya. Nah, ini yang kedua. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri ini sangat penting banget. Maksudnya tuh apa sih? Jadi gini, ini banyak sekali ya, apalagi setelah saya jumpa dengan Mas Prasetya Embrata, saya jumpa dengan teman saya Daniel, ya saya nggak sebut nama lengkapnya karena dia nggak mau di-mention sebenarnya. Ketika bertemu dengan kedua orang ini benar-benar membuka mata saya bahwa banyak sekali ilmu di luar sana, ilmu yang di luar bisnis ya maksudnya ya, yang intinya tuh yang saya nggak tahu gitu loh. Dan jadi saya cerita sekilas ya. Jadi kadang kita itu suka nggak sadar kalau kita itu masih menyimpan emosi di masa lalu. Mungkin pernah disakiti atau dikecewakan oleh orang lain, atau bahkan oleh keluarga sendiri, oleh orang tua sendiri, ya. Karena kita sudah lupa gitu loh, udah lupa, bahkan di saat ini dengan orang tersebut udah biasa aja, udah hahaha gitu loh. Saya bisa kasih contoh anak saya aja deh. Saya nggak akan sebut anak yang mana, cumanya jadi anak saya ini dulu waktu kecil
pernah kita marah besar sama dia, terus kita kurung di WC. Kurung di WC-nya cuma semenit lah, 2 menit lah. Maksudnya karena nakal banget gitu loh, banting-banting barang gitu, sampai pecah atau kayak gitu-gitu loh. Biasalah anak kecil lagi tantrum dan waktu itu mungkin karena saya waktu kecil juga kalau saya nakal dimasukin WC dan saya juga sama papa saya dan saya tumbuh pun juga baik-baik saja. Jadi saya pikir hal itu nggak apa-apa gitu daripada punya anak digebukin kan. Pokoknya kita juga udah ngomong nih, kamu nakal mami masukin WC ya. Udah kita masukin WC kan. Terus nangis-nangis gitu. Nah, salahnya saya di situ adalah tidak ada closure. Closure tuh kayak setelah menghukum, tapi tidak ada kayak meluk dia setelah itu lalu nanya, kamu ngerti nggak salahnya di mana? Jadi tuh setelah kejadian itu dia keluar, dia kelar nangis, terus ya namanya anak-anak ya udah biasa lagi. Saya juga nggak ada penutupnya gitu loh. Jadi udah ada hukum, terus nggak ada penutupnya. Dan sejak kejadian itu anak saya ini berubah dan berubahnya tuh kelihatannya kayak kalau misalnya di sekolah atau sama orang yang kesannya lebih superior dari dia, lebih superior tuh maksudnya kayak gurunya lah, atau kayak suami saya papanya lah. Kesannya ke orang-orang yang dia lihat bisa ngebentak dia, bisa mendisiplinkan dia otomatis diem. Dia otomatis diem dan kaku gitu loh. Tapi kalau ke saya mah ngomong lancar aja. Jadi ternyata pas saya sampai akhirnya berpikir ini sesuatu yang serius karena waktu umur 6 tahun itu Toto sekolahnya nelpon, Bu, ini anak ibu celananya kotor karena dia pup di celana. Terus saya bingung, anak umur 6 tahun, masa ke WC nggak ngomong? Dan singkat cerita ternyata dia nggak pernah mau ngomong di sekolah. Satu patah kata pun tidak pernah mau ngomong di sekolah. Dan itu terjadi ternyata setelah sudah kayak 2 tahun belakangan lah. Yang dia adegan dimasukin WC itu waktu dia baru umur 3,5 tahun. Dan akhirnya ketika saya ketemu gurunya, lalu saya bertanya, kenapa kok kamu baru kasih tahu saya sekarang gitu loh. Karena anak saya ini normal banget di rumah, bawel, ngoceh sana sini segala macam. Dan akhirnya saya bawa dong ke psikolog gitu ya, psikolog yang bisa pakai metodenya tuh kayak brain gym tuh fitness otak gitu loh, fitness otak. Lalu cara dia bertanya itu juga menggunakan metode muscle memory. Saya susah jelasinnya, kalian Google aja. Intinya dari situ baru ketahuan kalau ternyata dia itu ada trauma di masa kecil yang dimasukin WC itu. Itu jadi salah satu contoh ya. Begitu juga ketika saya kemarin nih, itu balik lagi itu yang anak saya ya. Tapi sekarang udah better, much better, udah oke lah. Saya kasih contoh lagi nih, berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Jadi, saya itu punya masalah di pundak. Ini kalau kalian lihat postur pundak saya ya. Ntar saya kasih lihat. Pundak saya ininya tuh rada tinggi nih. Sininya nih tinggi. Sini tinggi nih. Ini tuh kayak punuk. Tuh, ininya kalau ini kan tinggi. Itu kaku banget. Kaku banget dan keras. Itu kalau udah apalagi kalau udah lagi begadang, udah ditambah masuk angin segala macam, tambah kaku. Sampai leher, pundak. Jadi saya itu kenapa suka online kalau malam-malam, itu sebenarnya bukan karena saya nggak ngantuk, tapi karena saking kakunya, badan saya itu nggak bisa rileks, jadi saya cenderung insomnia gitu loh. Nah, waktu itu saya pernah tulis status di Facebook sekitar pertengahan Desember ya, mungkin sekitar tanggal 20 Desemberan. Saya tanya, kalau pundak kaku sampai leher kakunya mengeras bertahun-tahun, ini udah tahunan ya, itu obatnya apa sih? Nah, terus udah gitu ada yang nanya lebih detail kan, kakunya tuh kenapa, segala macam. Sejak kapan? Lalu akhirnya saya mulai tulis dengan detail. Saya bilang ini kakunya itu mulai dari saya, kalau seingat saya, dari saya usia itu sekitar 20-an, 21 deh. Itu udah kerasa kakunya.
banyak orang kan selalu berasumsi ini pasti faktor makanan, kolesterol, ya kan? Dan itu benar-benar. Tapi kan aneh nggak sih? Anak masih umur di saat itu 20-an udah kolesterolan gitu loh. Udah asam urat gitu kan. Nah, mungkin ada yang pernah nonton juga video interview saya dengan Denny Santoso. Denny Santoso itu ada ngomongin mengenai psikosomatis. Psiko, PSIKO, somatis. Jadi penyakit yang timbul karena pikiran. Nah, lalu setelah akhirnya saya bilang di situ, tahu-tahu Daniel komen, dia bilang, itu udah pasti psikosomatis. Karena akhirnya ketahuan nih penyebabnya. Maksudnya karena aneh aja gitu loh. Umur segitu lo udah kena kolesterol tuh nggak mungkin 21. Nah terus dia PM saya dong. Dia PM, dia nanya, coba kamu inget deh kejadian apa di usia 21 itu yang membuat kamu merasa terbeban. Atau ada peristiwa apa yang bikin trauma atau apa. Terus saya inget-inget, apa ya? Nggak ada gitu loh. Terus akhirnya dia bilang gini, ini kenapa saya share ini? Karena coba deh, kalau kalian tuh punya penyakit, bisa jadi tuh karena pikiran loh. Punya penyakit karena pikiran, maksud saya tuh kayaknya yang aneh gitu, kok tiba-tiba gue kena ini. Jadi akhirnya dia PM kan, nanya kayak gitu. Coba ketika lo lagi relax nanti nih, entah itu malam atau badan lagi relax, pegang, karena pundak saya yang sakit dan leher ya, pegang pundaknya. Kemudian sambil tanya apaan gitu kan. Tanya ke pundak kamu gitu kan. Kapan sih pertama kali kamu merasakan kaku dan sakit seperti ini? Nanya ke diri sendiri loh. Tapi harus dalam kondisi rileks ya. Kondisi rileks itu kayak kondisi yang udah setengah ngantuk sebenarnya. Ibaratnya itu kondisi setengah ngantuk yang kayak kalau kamu mau ke WC gitu ya, itu udah kayak sambil merem aja udah tahu WC di mana, jalan terus tinggal pipis udah nggak pakai mikir gitu. Itu udah setengah ngantuk. Jadi ambil mikir kayak gitu, set gitu kan. Tanya. Oh iya, lupa. Sebelum nanya, mesti minta maaf dulu. Jadi minta maaf ke pundak. Minta maaf ke bagian yang sakit. Pegang, lalu sambil pundak, maafkan saya karena saya telah membuat kamu seperti ini. Maukah kamu memaafkan saya? Ini ngomong ke pundak loh. Saya itu orang yang sangat logis. Jadi ketika dinasehatin seperti itu, untungnya sudah pernah ada histori-histori kejadian yang menurut saya di luar nalar logika, tapi ternyata benar apa adanya, makanya saya ngikutin, saya lakonin juga. Akhirnya ketika saya bertanya seperti itu, banyak dong yang terlintas di pikiran saya kan. Lalu akhirnya terlintas satu kejadian itu ketika saya umur 16-an atau 17-an. Itu momen di mana kalau nggak salah saya itu ada sesuatu yang membuat saya merasa terbeban dengan harapan orang tua ke saya gitu loh. Saya anak paling gede. Saya lupa entah itu waktu itu mau masuk kuliah atau mau masuk apa gitu ya, atau gimana gitu. Yang saya ingat kalau nggak salah, pokoknya yang saya ingat itu, saya tuh baru waktu itu dikirim ke luar negeri, exchange student selama setahun tuh waktu saya usia 15-16. Apa mau di usia 17 itu aturannya kan mau balik ke sana, tapi karena resesi ekonomi segala macam, saya akhirnya kuliah di sini, kuliah di BINUS, di Bina Nusantara. Cumanya waktu itu mungkin yang namanya masih anak remaja ya, pengennya ya lanjut di sana dong, nanggung amat. Karena waktu itu saya di Florida kelas 2 SMA, ketika balik ke Indo, 2 SMA-nya itu nggak diakui lagi gitu loh. Jadi mesti ngulang kelas lagi. Di situ saya kayak merasa malu gitu. Kok gue kayak nggak naik kelas? Kenapa gue mesti ngulang lagi? Terus kenapa gue nggak lanjut di sana? Kenapa akhirnya gue jadi lanjut di sini? Again, balik lagi itu waktu pemikiran saya di usia segitu. Bukan saya tidak mengerti kondisi ekonomi orang tua di saat resesi saat itu ya. Yang namanya juga anak baru umur segitu gitu. Nah, lalu saya merasa waktu itu mungkin saya ada, yang saya ingat tuh saya tengkar sama mama saya. Lalu pokoknya lumayan lah, saya tengkar dengan papa saya. Jadi lalu saya sampai nangis. Pokoknya itu kayak suatu momen yang membuat saya agak tertekan banget ya, trauma lah segala macam. Dan itu yang terlintas di otak saya, itu yang seingat saya. Bisa jadi belum tentu itu gitu penyebabnya, tapi kan yang namanya disuruh inget-inget,
apa sih sesuatu yang sebelum umur 22 itu yang kejadian. Lalu setelah itu semua selesai, saya anggap itulah penyebabnya. Lalu saya ngomong dong ke si Daniel dong. Daniel bilang, oke, berarti ini beban ke ortu lah. Beban ke ortu. Udah deh, bokap lu udah gak ada kan, Tin. Lu ngomong minta maaf sama nyokap juga mungkin, kan lu sekarang lagi di Bangkok. Memang saya waktu itu lagi di Bangkok. Kan baru tanggal 20 Desember kemarin kan, holiday lah. Kamu visualisasiin aja. Visualisasiin mama kamu lagi duduk di bangku. Jadi ada bangku hotel dong di dalam kamar hotel. Ya kan? Saya tarik aja, saya bayangin mama saya duduk di sana. Lalu saya sujud di depan itu bangku, sungkem, minta maaf. Minta maafnya bukan ke bangku ya, minta maafnya secara visualisasi, ceritanya ada mama saya lagi duduk di situ. Minta maafnya apa? Minta maafnya itu adalah, ini saya akan, ini lagi ya, lanjut ke sini. Minta maafnya itu, pertama, kalau kita merasa orang ini menyakiti kita, ya kita minta maaf, karena kita masih menyimpan perasaan kecewa itu. Jadi bukan berarti saya sama mama saya benci, enggak loh. Saya sama mama saya itu baik banget. Maksudnya hubungannya baik. Tapi ini kan ngomongin emosi yang terbawa dari masa lalu yang kita sudah lupa. Kita sudah nggak sadarin, tapi ternyata masih mempengaruhi tubuh kita gitu. Jadi saya bilang, Mami, maafin Kitin ya. Panggilan saya Kitin. Maafin Kitin kalau ternyata selama ini Kitin tanpa sadar masih menyimpan rasa sakit hati Kitin ke Mami. Maukah Mami memaafkan Kitin gitu kan. Ini beda ya, minta maaf cuma dengan ngetik chat WA, minta maaf via telepon, sama minta maaf kamu sungkem langsung itu beda banget. Pasti nangis. Keluar air mata tuh bercucuran tuh gila banget. Itu padahal baru visualisasi, bayangkan kalau beneran. Karena kalau Daniel bilang itu banyak sekali kejadian yang dia bantu ke orang-orang lain. Ada yang sampai bertengkarnya mungkin hebat sekali dengan orang tuanya, atau mungkin dengan orang yang pernah menyakitinya, atau mungkin dengan orang yang dia sakiti, dan dia itu sungkemnya itu sampai harus cuci kakinya. Beneran sungkem di depan orangnya langsung. Nah ini saya masih visualisasi aja udah langsung berebes gitu semua air mata. Dan ketika saya mengucapkan minta maaf itu, aneh banget, pokoknya aneh banget. Itu kayak dari bahu, dari pundak, kayak ada yang ser ke bawah gitu, kayak rontok, tau gak? Terus udah kan, kelar nangis, lega dong. Kelar nangis, saya lega. Terus saya ngerasa badan relax. Cumanya saya masih berasumsi di saat itu, mungkin efek baru nangis, gue capek. Capek kali habis nangis, makanya relax terus tidur. Terus, tapi besokan harinya, biasanya tuh ya, sebelum saya melakukan itu, tiap pagi saya tuh pakai koyo cabe. Koyo cabe loh, bukan salon pas hot, tapi koyo cabe saya taruh di sini, di leher. Itu tiap pagi sampai 1 jam 2 jam berasa udah mulai sedikit relax, baru mandi. Anyway, jadi di hari keesokannya itu beneran badan masih enteng. Sampai hari ketiga pun badan masih enteng banget. Tunggu bentar ya, anjing saya berisik. Tolong ditutup dong pintunya. Jadi makanya kenapa saya bisa share ini, karena saya merasa yakin bahwa ini bukan placebo lah, bukan sesuatu yang placebo. Jadi minta maaf lah ke orang yang pernah menyakiti kita, dan juga minta maaf ke orang yang pernah kita sakiti. Balik lagi ya, jadi saya akan bahas kalau yang ke orang yang pernah menyakiti kita itu adalah, mau itu orang pernah ngutang sama kita, lalu nggak balikin, kita sakit hati, kita itu minta maafnya bukan berarti mengakui dia benar kita salah, tapi kita minta maaf karena kita masih menyimpan rasa dongkol itu. Mau itu visualisasi, kalau kalian masih belum berani untuk ketemu langsung, ya udah visualisasiin dulu aja. Dan ini kalau saya boleh share lagi dari Daniel, jadi ketika kita sungkem itu, kita mesti bayangin ada benang sinar dari udel tuh, dari pusar kita, tersambung ke pusar yang orang yang kita visualisasiin yang lagi duduk di depan kita. Dan setelah kita minta maaf,
bla 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 bla. Kalau perlu kita tulis daftarnya apa aja yang bikin kita sakit hati dari dia. Mau panjang kayak bacain satu-satu. Setelah itu tentunya dengan ini saya minta maaf, saya tulus minta maaf. Mohon maafkan saya. Dan ketika minta maaf itu selesai, bayangkan benang sinar yang dari pusar kita ke pusar orang itu terputus. Itu ibaratnya kita sudah memutuskan emosi masa lalu kita. Jadi ini boleh dicoba. Jadi saya akan rekap lagi. Yang pertama adalah bersyukur, itu tadi yang saya sudah jelaskan. Yang kedua adalah berdamai dengan diri sendiri. Dengan apa? Dengan minta maaf ke orang yang pernah menyakiti kita, dan minta maaf ke orang yang pernah kita sakiti. Nah, lalu yang lain lagi adalah bantulah minimal 3 orang setiap hari. Jadi ketika ini yang saya rasakan sekali ya. Boleh percaya nggak percaya ya, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ini kata-kata yang saya kutip dari Ricky Zen. Ricky Zen ini yang salah satu foundernya Dokter Mobil. Dan saya sangat berterima kasih juga sama Ricky yang udah mempertemukan saya juga dengan Mas Jaya Setiabudi. Dan banyak sekali yang saya pelajari dari Ricky Zen ini. Semoga kalau Ricky Zen nonton ini, thank you bro. Jadi dia bilang, percaya nggak Ci? Nggak ada tuh yang kebetulan di dunia ini. Ini ngomongin soal ngebantu. Saya banyak ngobrol sama dia itu ketika saya akhirnya ke Bali ngisi acara Kopdar Bali di depan 700 orang. Lalu apa hubungannya dengan tidak ada yang kebetulan? Banyak aja cara atau kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ke kita untuk berbuat baik. Entah tiba-tiba kita lagi lewat, ada pengemis lewat, mungkin kita udah diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Terserah apakah kita mau aktivasi atau enggak. Nah, jadi bukan tanpa sebab, kok bisa sih dari semua orang yang kredibel, yang berkapasitas, berkemampuan, berilmu lebih tinggi dari saya, tapi kok saya yang salah satu yang diundang oleh Mas Jaya untuk ngisi acara di Bali gitu loh. Ibaratnya diberikan kesempatan untuk menyebarkan manfaat lah. Diberikan kesempatan untuk mengumpulkan amal kebaikan gitu loh. Kasarnya kayak gitulah. Dan ini akan bisa saya ceritakan cukup panjang, karena setelah pulang dari Bali itu ada kejadian yang mungkin tidak akan saya ceritakan, lumayan buruk. Tapi akhirnya bisa ke-cancel. Ke-cancel itu dalam arti cepet aja selesainya gitu. Cepet aja selesainya mungkin karena gini loh. Kita berbuat baik gitu ya. Berbuat baik itu ibaratnya kita tuh nabung amal. Nabung amal ya. Nah, dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, entah nyakitin orang, entah merugikan orang lain, baik disadari atau tidak disadari, kan kita nggak tahu kan. Kalau kita memang orangnya baik, mungkin kita nggak sadar kita pernah ngejahatin orang lah. Mungkin nggak maksud, tapi ternyata apa yang kita lakukan malah membuat dia kenapa-napa, kita juga nggak tahu. Itu disebutnya hutang. Jadi ibaratnya ada hutang kita segini, tapi kalau tabungan amal kebaikan kita segini, ketika dibayar, masih ada sisa dong. Sehingga apapun kejadian buruk yang nanti menimpa kita, itu kesannya kayak, udahlah, lunas. Dan aturan yang buruk banget kejadian malah paling cuma kejadiannya dikit doang gitu. Jadi, balik lagi, tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Kemudian bantulah minimal 3 orang setiap hari. Bantu itu nggak mesti dari materi, tapi bisa dari apapun itulah. Entah memberikan solusi, memberikan suatu saran, entah itu ada orang nanya bisnis, kita kasih tahu. Makanya kenapa saya sendiri juga, banyak orang suka nanya ke saya, bahkan notabene tuh kompetitor lah ya, nanya rahasia dapur. Tapi saya kasih tahu aja gitu loh, karena kalau kita sudah memahami kalau yang namanya rezeki itu nggak akan tertukar, semua orang tuh sudah dicukupkan rezekinya sama yang di atas, kita tuh harusnya nggak khawatir dengan yang namanya kompetitor. Ya,
Maksudnya gini, misalnya ada orang, "Ci, cara bikin lipstik gimana sih?" Gitu kan. Tapi saya lihat-lihat lagi nih orangnya, kalau orangnya memang saya kenal dan ya maksudnya oke lah, secara orang itu baik lah. Kalau orang baik kita tentu tidak sungkan membantu gitu loh. Tapi kalau orangnya sengak gitu kan, kayaknya kalau main bisnis tuh tidak etis, ya ngapain juga gue bantuin gitu. Jadi bantulah minimal 3 orang setiap hari. Karena percaya deh, kayaknya saya pernah baca ya, maksudnya tuh di semua agama lah, sepertinya ada kalimat yang seperti ini. Kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya kebaikan untuk diri kita sendiri. Kebaikan yang kita lakukan sebenarnya itu adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Kejahatan yang kita lakukan juga akan berbalik ke kita sendiri. Karena semua yang kita lakukan itu memang pada hukumnya akan berbalik ke kita sendiri. Ya. Nah, apa yang membuat saya berubah ya di hidup saya berubah ya di tahun ini? Terus terang sejak saya mulai nge-YouTube. Entah kenapa, apa karena dengan nge-YouTube orang yang nonton makin banyak, ibaratnya apa yang saya share kan inginnya bermanfaat bagi orang lain. Kalau dulu saya share di Facebook, teman hanya 5.000 orang dong, batas pertemanan Facebook cuma 5.000 orang. Otomatis yang nonton paling cuma ya 700 orang, 500 orang, jumlah view-nya ketika live gitu ya. Tapi mungkin sampai setelah berbulan-bulan paling mentok-mentok 12.000 orang gitu kan. Beda dengan di YouTube. Di YouTube itu ibaratnya kalau kita memiliki kebaikan atau sesuatu kebermanfaatan yang bisa kita share, dampaknya itu akan jauh lebih luar biasa karena yang nonton banyak. Makin lama makin banyak. Apalagi kalau kita pergunakan SEO untuk judulnya, sehingga orang gampang search keyword yang tahu-tahu masuk menongol video kita segala macam. Nah, dari situlah sejak saya nge-YouTube itu makin banyak sekali PM berdatangan yang mengucapkan terima kasih, yang ikut turut mendoakan saya juga. Jadi bayangin ya, begitu banyak orang yang mendoakan keberhasilan kita, kesehatan kita. Itu rasanya itu energi yang sangat positif gitu loh. Jadi ini kalau ngomongin secara online, tapi secara offline, kalau kita memang hidup kita penuh syukur, pasti kita akan selalu merasa cukup. Ketika kita merasa cukup, kita itu tidak akan merasa terbeban untuk memberi, untuk menolong orang. Ingat ya, selalu diawali dengan syukur. Ketika kita selalu bersyukur, maka hidup kita akan selalu merasa cukup. Dan ketika kita merasa cukup, kita tidak akan sungkan menolong orang. Dan bantulah minimal 3 orang setiap hari yang Anda kenal ataupun yang setidaknya di lingkungan Anda dulu. Jangan kalian cuma bisa sok bijak kasarnya ya. Ada orang yang sok bijak di dunia media sosial, di video lah, tapi prakteknya enggak. Maksudnya tuh pencitraan doang gitu loh. Ngomong hal-hal yang baik-baik di media sosial, tapi karyawan sendiri gajinya telat dibayar. Itu kan jangan toh, gitu. Maksud saya seperti itu. Atau misalnya rutin sedekah ke anak yatim misalnya, rutin sedekah ke panti apa gitu kan. Tapi ketika ada karyawan yang kesusahan, kecelakaan, atau misalnya sakit masuk rumah sakit, lalu dia pun cuma bilang, boleh nggak saya pinjam uang perusahaan dulu. Tapi kita ngomongnya apa? Potong gaji ya. Ini kan nggak masuk akal gitu loh. Dia lagi kena bencana, kena musibah, potong gaji ya. Sementara orang ini yang selalu sedekah kemana-mana dan diposting pula lagi di media sosial. Itu ibaratnya berarti tujuannya apa? Tidak ikhlas kan? Tujuannya tuh lebih ke arah pencitraan gitu loh, kasarnya gitu. Jadi jangan sampai kita seperti itu, dan saya percaya yang nonton di sini saya doakan juga tidak sampai seperti itu. Saya lanjut ya.
Nah, jadi balik lagi, kita selalu mulai dengan kebaikan apa yang sudah saya lakukan di hari ini. Kebaikan yang tidak ada untungnya buat saya, itu apa yang sudah dilakukan. Karena hidup itu bukan segala sesuatunya bersifat transaksional, kalau kata Mas J. Saya melakukan ini dengan harapan orang ini melakukan ini. Makanya kenapa ketulusan itu langka. Langka banget. Berbuat baik ya berbuat baik aja. Ketika kita berharap kepada manusia, gue kan selama ini baik sama lo gitu kan. Kok lo gituin gue sih? Ngerti kan maksudnya ya? Mungkin kalau misal dia jahat sama kita ya udahlah, itu berarti kita bisa cut jadi temen. Tapi kalau misalnya dalam artian gini loh, gue kan selama ini baik sama lo, sekarang gue minta tolong nih, kalau nggak mau, nah itu namanya berharap kepada dia. Berharap pada manusia pasti kecewa. Berharaplah kepada yang di atas gitu. Balik lagi yang tadi di awal-awal saya ngomong, teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak ramai orang yang mengenalimu, cukuplah Tuhan mengenalimu lebih daripada yang lain. Makanya kenapa balik lagi, ini di awal saya bicara lagi, ketika kita membangun kolam, niatnya itu memang membangun komunitas. Kalau didasari dengan hati ingin berbuat baik, hati ingin menolong, hati ingin untuk lebih banyak bermanfaat bagi orang lain, pasti kamu akan lebih konsisten. Ketimbang kamu berencana membuat sebuah kolam dengan tujuan biar banyak yang like, banyak yang share, lalu ujung-ujungnya buat dijualin. Beda ya, motifnya itu udah beda. Motif ingin jualan atau motif ingin sharing. Motif ingin jualan makanya buat kolam, itu udah beda lah. Beda juga berkahnya gitu loh. Saya lanjut lagi. Nah, ini saya akan share lagi. Awali kerja dengan doa. Jadi tadi kan saya ada cerita ya. Ada cerita ketika pulang dari Bali ada kejadian yang lumayan buruk yang menimpa saya. Kemudian ketika ada kejadian yang buruk menimpa saya itu, saya juga bersyukur banget saya dikelilingi oleh teman-teman yang sangat baik. Tiba-tiba ada teman-teman aja gitu, ada Om Yasirli sama Om Dodiana. Om Dodiana pernah saya interview juga di mana? Di channel saya di YouTube. Om Yasirli dan Om Dodiana ini, Om Yasirli saya ingat banget dia itu baru kelar dari Bali kalau nggak salah. Tapi dia transit dulu di Jakarta karena kan dia tinggalnya di Bandung. Tiba-tiba di malam hari itu, paginya dia bilang, Tin, gue mainnya ke kantor lo. Hah, tumben amat Om. Nggak tahu, terpanggil aja, ya pengen ngopi-ngopi lah, ngobrol gitu kan. Nah pas dia datang barengan Om Dodiana. Om Dodiana itu baru 10 harian pulang dari Mekah. Habis naik haji ya istilahnya ya, habis umroh. Mereka berdua datang bersama pasangannya masing-masing. Nah akhirnya ya saya jadi ngobrol, curhat mengenai masalah kantor, masalah ini. Kayak ini kok ada yang aneh sih, bla 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 gitu kan. Nah satu saran dari Om Yasiri dan Om Dodiana itu adalah apa? Coba deh Tin, biar bisnis makin adem, kerja tuh makin solid, dan biar terhindar dari orang-orang yang sirik lah, atau niat-niat jahat orang lah, atau orang niat nipu lah, segala macam. Awalilah kerja dengan doa. Awali kerja dengan doa. Nah, sejak saat itu, saya itu tiap pagi selalu menghimbau karyawan saya itu untuk berdoa bersama. Saya pernah share statusnya di Facebook saya dan di Instagram saya. Nah ini, tanggal 12 Desember saya share. Jadi saya share tips biar kantor tuh adem, bisnis lancar, karyawan solid. Saya bilang kalau di kantor saya 95% karyawan saya ini muslim,
memang benar semua. Jadi dari 38 tadi saya dikoreksi, dari 38 orang ada 2 orang yang non muslim tapi sisanya muslim. Maka saya minta mereka untuk selalu melakukan doa bersama setiap pagi. Jam kantor dimulai dari jam 9 pagi, namun karena sekalian sholat duha, kan ada 3 waktu. Di waktu syuruk atau di jam 6, jam 8, dan jam 10.30. Maka kalau di kantor 101 Red, rutinitas doa bersama yang saya minta kepada karyawan saya ini adalah untuk melakukan sholat duha bersama di jam 10.30. Isi dari doa bersamanya apa sih? Biasanya pembukaan sebelum memulai doa bersama biasanya minta selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, yang sakit disegerakan sembuhnya, dengan rekan kerja selalu akur, jika ada selisih paham agar dapat segera terselesaikan. Jadi ini beneran jam 10.30 itu semua karyawan itu turun ke bawah doa bareng. Kalau yang non-muslim, dia berdoa sesuai keyakinannya sendiri. Setelah itu, surat yang dibacakan pada saat doa adalah ada surat Al-Fatihah. Ini saya tulis panjang tafsirannya, silakan Google sendiri buat yang non-muslim. Surat Al-Ikhlas, menegaskan keesaan Allah sembari menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Surat Al-Falaq, dan lalu surat An-Nas, memohon perlindungan kepada Tuhan terhadap pengaruh hasutan jahat setan yang menyelinap di diri. Dan biasanya doa ini sekitar 10-15 menitan. Nah, selain doa bersama di setiap hari kerja, tiap Jumat juga diwajibkan untuk para pria sholat Jumat berjamaah. Dan saya pun juga punya karyawan senior, ada Nurul, panggilannya Dul, cowok ya, yang menjadi pengawas untuk mengingatkan agar tiap karyawan ibadahnya tetap terjaga minimal sampai sholat maghrib, karena yang shift pagi kan hanya sampai jam 6 sore. Ini penting banget ya. Ini berasa banget, berubah banget. Dari segi omset naik, dari segi karyawan juga makin solid, dari segi pokoknya adem banget, kantor tuh jadi adem banget. Tiap 2 minggu sekali juga kita ada hari yang kita sebut Jumat bersih, di mana setiap karyawan membersihkan kantor, mulai dari tumpukan barang, pantry, kamar mandi, jendela, kulkas, debu-debu. Ini menumbuhkan rasa bahwa kebersihan adalah bagian dari iman dan tanggung jawab dengan tempat mereka bekerja. Bahkan di ruangan kantor juga akhirnya tuh kita sediakan kotak amal, yang setiap bulannya disumbangkan ke panti. Jadi ini sebenarnya ini tuh udah cukup lama, karena awalnya kan saya yang suka minta HRD saya melakukan santunan rutin kan. Lalu ternyata singkat cerita banyak nih yang suka nitip dong, saya juga mau ikutan nyumbang dari karyawan-karyawan. Makanya akhirnya kita buatkan kotak amal. Jadi ini setiap bulannya disumbangkan ke panti, masjid, atau dinas sosial. Dan ternyata lumayan juga jumlahnya pas dihitung, bisa lebih dari 1 jutaan per bulan. Saya sering bangga sama karyawan sendiri. Beneran dari uang-uang dari karyawan saya yang dikumpul-kumpulin, ternyata lumayan gede juga ya. Dan efeknya apa? Luar biasa. Pokoknya aura kantor jadi nyaman, positif, dan di sini semua karyawan sudah merasa satu sama lain bagaikan keluarga sendiri. Jadi ini yang menurut saya coba deh kalian lakukan di kantor masing-masing, dan tentunya tergantung dengan mayoritas agama para karyawan kalian ya. Dan juga tentunya tularkan juga cara berpikir positif gitu loh kepada karyawan-karyawan kalian. Karena bayangkan saja, di saya aja tuh udah berasa dengan bersyukur, berdamai dengan diri sendiri, ucapkan terima kasih terus-menerus, dan selalu berpikir positif, itu aja udah memberikan dampak yang luar biasa ke diri saya sendiri. Bayangkan kalau ini kalian terapkan ke semua karyawan. Kalian ajarkan gitu loh. Ajarkan mereka untuk selalu bersyukur, jangan ngeluh. Bahkan kemarin tuh ada yang lucu. Saya baca timeline siapa ya di Facebook ya. Saya sampai lupa, maaf ya kalau saya nggak mention. Tapi dia tulis status kayak gini. Dia tuh adain game di tiap hari tertentu, misalnya tiap hari Jumat lah ya. Kalau ada karyawan yang ngeluh apapun itu, duh lapar nih, ngeluh kan. Contoh yang lucu-lucu lah. Maka dia akan dicoret pakai lipstick atau dicoret pakai apalah mukanya. Jadi nanti di akhir hari kita lihat siapa yang mukanya paling banyak coretan, itu yang paling banyak ngeluh. Nah, jadi dibikin fun aja gitu loh. Ini untuk membuat budaya agar jangan keseringan ngeluh lah.
Jadi balik lagi ya, pernah kan saya juga sempet share ya di status Facebook saya, orang yang energinya positif, yang selalu positif, itu attract loh, itu menarik hal-hal yang positif. Kalian pernah dong pergi ke rumah makan, sepi, dan kalian tuh masuk lagi happy-happy, yeay, seneng mau makan, ketawa-ketawa. Padahal tuh mbaknya tuh yang di dalam restoran tuh lagi yang kayak begini, kayak lagi aduh sepi banget. Udah kayak apa sih? Hidup segan mati pun tak mau lah tampang-tampang penunggu di yang nungguin restorannya. Tapi kalian masuk happy, lalu kalian duduk makan di sana, nggak lama, tau tuh banyak yang masuk ke itu restoran, ikutan makan. Terus kalian jadi kadang mungkin suka sesekali ngomong gila kita bukan rezeki di restoran nih. Karena apa? Sebenarnya itu karena kepositifan kalian itu yang menarik orang-orang ini. Orang-orang untuk gimana sih itu kayak energi gitu loh. Susah ya dijelasin ya, kadang agak di luar nalar logika, tapi itu benar apa adanya. Dan nanti saya juga akan jelasin lagi beberapa yang seperti model salah satu contoh-contoh law of attraction ya. Tapi salah satu contoh paling mudahnya adalah itu ketika makan di restorannya awalnya sepi, lalu kita makan di situ happy, toto banyak orang yang masuk. Hal yang sama juga sama kejadian di kantor. Kalau di kantor, setiap karyawannya happy, setidaknya pikirannya happy, dan selalu berpikir positif, percaya deh, apalagi yang punyanya atau owner bisnisnya itu juga happy, omset bagus, rezeki itu lancar. Percaya deh, ini beneran percaya deh. Ini sering kali kejadian ya, kayak saya pernah cerita sama Rizka, manajer saya, supervisor saya juga. Saya waktu itu bilang, saya kan mau pergi nih jalan-jalan keluar Indo nih, sekitar 2 minggu. Ntar kantor dijagain ya. Oke, ya udah. Dan herannya ketika saya lagi pergi liburan dan sayanya bener-bener pikiran lagi happy, segala macam happy, itu dapat laporan omset gitu kan. Tiap hari kan pasti akhir hari suka dapat laporan omset kan. Itu saya sampai bingung sendiri. Gila ya kok pas gue lagi gak di kantor dan lagi happy, lagi liburan, gak mikirin kantor sama sekali. Kok omset bagus-bagus aja ya? Bahkan lebih bagus gitu. Dan itu semua pengaruh dari pikiran. Terus ketika saya pulang, saya tuh kayak mengvalidasi. Tuh kan Rizka, makanya kita harus happy. Bos happy, karyawan happy, omset naik nih. Terus si Rizka balas gini dong. Jelas aja Bu, karyawan happy. Soalnya ibunya nggak ada. Jadi pada happy, kerjanya pada santai, relax, segala macam. Tapi itu beneran sih. Jadi kayak kalau kita happy, kalau kita tenang, pikiran tenang, hati tenang, dan kita selalu berusaha menjadi orang yang proaktif, bukan orang yang reaktif. Orang yang reaktif itu adalah orang-orang yang selalu mikirin hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Okay. Tapi kalau orang yang proaktif, ada suatu kejadian, suatu masalah, dia akan selalu fokus mencari solusi. Jadi misalnya ada masalah di kantor, dia bukan bertanya, ini salah siapa sih? Tapi dia akan nanya, kenapa ini bisa salah? Jadi bukan nyari orang, mau ngapain? Terus kalau udah tahu dia yang salah, terus mau diapain? Yang benar kan adalah, kenapa ini bisa salah, dan bagaimana cara kita memperbaikinya. Jadi ini adalah suatu hal yang proaktif, gitu ya. Oke. Lalu lanjut lagi. Nah, jadikan masalah itu, ini juga yang sering saya ngomong ke karyawan saya semua ya. Kalau misalnya ada customer ngomel-ngomel atau apa, intinya jadikan masalah sebagai anugerah di mana kita bisa mendapatkan hikmah dan memberikan inspirasi untuk bertindak. Oke? Hidup tuh akan jauh lebih indah, lebih tenang, lebih bahagia kalau kita bisa selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Saya ambil contoh, kemarin saya ngobrol sama satu teman Facebook saya, mungkin saya nggak perlu mention namanya kali ya, karena ini ngomongin anaknya. Jadi, dia cerita, anak gue tuh kemarin kekunci di rumah, di kamarnya. Kekunci loh, masih kecil anaknya. Sebenarnya kalau kita menjadi reaktif tuh maksudnya
Kita bisa aja dong marah-marah dong. Aduh gimana sih kok bisa kekunci sih, ini pasti salah mbaknya nih, salah ini, salah sini, makanya anak gue bisa kekunci di kamar. Itu kalau kita reaktif. Tapi kalau kita proaktif, bahkan teman saya ini bisa melihat hikmah. Hikmahnya apa? Bagusnya ketahuan kalau ini pintu kamar nih anak rusak dari sekarang. Karena Januari gue bakalan pergi keluar kota, ninggalin anak di rumah. Bayangin kalau misalnya baru kejadiannya pas gue pergi keluar kota. Bahaya dong. Gak ada siapa-siapa di rumah atau mungkin mbaknya lagi ke pasar atau gimana. Nah, inilah yang dimaksud dengan proaktif. Jadi bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Maka ketika diberikan kejadian itu, ibaratnya itu kalau kita melihat ini adalah suatu bentuk kejadian di mana Tuhan itu punya caranya sendiri untuk ngejagain kita. Karena saya dikasih taunya kejadian ini lebih awal pas saya belum pergi keluar kota, saya bisa dong benerin pintu rumahnya itu, gitu. Itu salah satu contohnya ya. Saya lanjut lagi. Nah, jadi balik lagi. Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, dan selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Bayangkan kalau misalnya udah sering berdoa, sering juga berusaha. Double combo itu. Hidup pasti lancar. Beneran deh. Dan yang kemarin saya sempat tulis adalah ini juga ucapan dari Mas J. Sebenarnya bahagia itu sederhana, yang membuat rumit adalah penilaian orang lain yang kita pusingkan. Dan ini bener banget. Banyak orang mengejar apa yang namanya kemewahan gitu loh. Karena banyak sekali stigma dari masyarakat yang membuat makna sukses itu berarti dengan kemewahan. Orang baru disebut sukses kalau sudah naik mobil ini, punya rumah ini, punya aset ini, itu baru disebut sukses. Ya jangan kebawa ke sana lah. Maksudnya, terserah orang lain mau nilai kita apa. Kalau kita sudah bahagia dengan keseimbangan hidup yang kita dapatkan dan kita sudah tahu makna sukses masing-masing itu seperti apa, maka tentunya kalau mau dibilang gimana sih cara biar bisa bahagia, memiliki hati yang bahagia, pikiran yang bahagia, ya udah, stop memusingkan penilaian orang lain. Karena balik lagi, rezeki itu beda-beda. Mungkin buat sebagian orang yang disebut rezeki itu adalah materi. Tapi buat orang lain yang disebut rezeki itu adalah apa? Rezeki adalah dengan banyaknya cinta, cinta dari keluarga, cinta dari teman-temannya. Rezeki itu adalah ketika dia banyak waktu dengan keluarga, dia bisa melihat pertumbuhan anaknya. Atau rezeki di lain hal adalah ketika kita memiliki pasangan yang sayang sama kita, selalu mensupport keputusan dan mendukung apapun yang kita lakukan. Selama itu di jalan kebaikan ya. Jadi rezeki tiap orang tuh beda-beda gitu. Ada juga orang yang meskipun penghasilannya tidak seberapa, tapi dia diberikan rezeki tempat yang nyaman, hati yang tentram, dan pekerjaan yang sesuai dengan passion-nya gitu loh. Sehingga dia sampai nggak pernah berasa kerja, karena itu memang hobinya gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan rezeki satu orang dengan rezeki yang lain. Gitu. Mungkin sebagai penutup, saya mau share lagi kalimat dari Ustadz Zaki. Dia ini yang pemilik pisang Mesir. Jadi waktu itu di Kopdar Sarang Semut Juk Bisnis hari pertama, sesi penutupan diisi oleh Ustadz Zaki Mutakin, pemilik bisnis pisang Mesir, yang terus melejit tanpa mengandalkan iklan berbayar. Jadi ini saya kasih suatu bukti ya. Bukti ketika orang memiliki bisnis yang bisa melejit hanya bermodalkan iman kepada Tuhan. Sebagian besar audiens waktu itu sempat menantikan apa kira-kira tips dan triknya. Kok bisa?
Jadi waktu itu pas lagi di acara, slide dibuka dengan kisah sahabat, saya takut salah sebut ya, Rasulullah, Utsman bin Affan yang membeli sumur dari seorang Yahudi di Madinah untuk diwakafkan. Dan setelah 1400 tahun, sumur Raumah tersebut adalah satu-satunya sumur dari zaman Nabi Muhammad yang masih mengalir memberikan manfaat. Betapa mulianya ketika seseorang sudah lama tiada, namun amal dan legasinya, legasi itu warisan, masih bisa dirasakan hingga sekarang. Beberapa yang hadir mungkin bingung, ini apa? Kok bukan tips dan trik nggak ngiklan tapi bisnis lancar? Jadi beneran bukan tips dan trik cara ngiklan atau apalah segala macam atau cara main organik lah, mendatangkan traffic. Nah, jadi balik lagi ya, banyak pebisnis lupa dengan faktor-faktor di luar faktor skill dan keilmuan. Ini bener banget. Karena inilah yang merubah hidup saya itu di tahun 2019. Faktor langit itu perannya penting banget. Jadi banyak pebisnis lupa dengan faktor-faktor di luar faktor skill dan keilmuan yang padahal bisa dibilang berperan 80% dalam hidup dan usaha kita. Banyak hal di luar nalar logika ketika kita melihat seseorang bisa sukses sebegitu hebatnya, padahal kerjanya sama kerasnya dengan kita, ilmu kita pun tak kalah dengan ilmunya. Apa sih yang membedakan? Nah, lalu Ustadz Zaki pun mulai memberikan kunci keberhasilannya yaitu mindsetnya sebagai seorang pebisnis. Ini bagus banget. Kalian boleh screenshot kalau kalian mau. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah karena kita selalu bersyukur kepadanya. Dan bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa semuanya menjadi mudah. Bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum maka semua menjadi baik. Dan bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang bisa dilalui orang. Dan bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lampu yang bisa menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, maka cukup dengan berdoa untuk kebaikan orang tersebut. Jadi semua tulisan di atas ini ditulis oleh Ustadz Zaki Mutakin yang membuktikan bisnisnya itu bisa terus tumbuh pesat tanpa iklan berbayar, hanya dengan bermodalkan iman dan komitmen. Oke, jadi itu aja yang saya mau share. Dan akhir kata, ini sumpah banget adalah hal-hal yang benar-benar merubah hidup saya di tahun 2019 ini. Bahkan ada nih yang bisa ngeramal lah ceritanya. Temen, jadi bukan saya datangin terus saya, bukan kayak orang tukang ramal, bukan, tapi temen memang kayak, terus dia sampai ngomong gini. Padahal liatin ya, sebenarnya kalau gue lihat, kalau gue ramal, dia baru ngomong tuh sekarang. Masalah yang lo hadapin di penghujung tahun 2019 itu sebenarnya lumayan banyak loh. Kalau gue lihat tuh lo bisa sampai ditipu orang, bisa sampai begini, sampai begitu. Tapi yang bikin gue salut, ini kata dia, adalah lu tuh bisa meng-cancel semua itu. Entah dengan kecuekan lu, entah dengan pikiran lu yang selalu happy aja. I don't know gitu loh. Jadi balik lagi ya. Kalau kita fokus dengan berbuat baik, kita harusnya tidak akan takut dengan kejadian-kejadian yang akan datang di hidup kita selanjutnya. Karena yakini aja, kita pasti dijagain gitu loh.
kita pasti dijagain, dan itu memang benar sih. Oke, jadi semoga bermanfaat sharingan saya kali ini. Ini dari tadi ternyata banyak banget ya yang mau komen. Saya nggak bisa balas satu-satu. Thank you banget buat yang udah nonton. Dan di akhir video ini saya ingin banyak mengucap terima kasih buat semua narasumber yang telah saya interview di YouTube saya. Ada terutama ke Tommy Wong, Mas Jaya Setiabudi, Mas Arli Kurnia, Coach Armala juga. Banyak sekali sih sebenarnya, kalau mau saya sebutin satu-satu masalah panjang banget. Tapi kalau kalian menyimak semua video yang pernah saya interview ya, yang orang-orang interview, pasti kalian akan menemukan benang merahnya, bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Ya, tidak ada kaya atau yang instan. Kalau misalnya kalian mendefinisikan sukses itu dengan kekayaan gitu ya, tidak ada proses yang instan. Sesuatu yang instan biasanya habisnya pun instan juga. Dan benang merahnya adalah yaitu selalulah berbuat baik, bersyukur, dan berdamai dengan diri kita sendiri. Oke, guys, thank you banget buat yang udah nonton. Bye semua.